Hello guys, jumpa lagi bersama Neva and Family. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian dan keluarga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas mengenai komik Sinbihos dalam webtoon Naver, di mana setelah 5 tahun berlalu dari film sebelumnya, Sinbihos 10 Anniversary Movie, Kohari sudah berusia 25 tahun dan menjadi seorang petugas kepolisian, sama seperti ibunya. Namun, di tengah-tengah tugasnya sebagai seorang polisi, Kohari juga diharuskan untuk menangkap makhluk yang lepas dari Gao, yaitu tempat di mana para makhluk disegel. Karena ulah seseorang, para makhluk yang disegel ini lepas dan Kohari harus berusaha keras untuk menangkap kembali para makhluk. Nah, kisah-kisah ini dituangkan dalam sebuah komik webtoon Naver. Dan Mimin akan membahasnya untuk kalian di episode ini dengan judul Membuka Segel. Bagaimana kisah lengkapnya? Penasaran? Langsung saja yuk kita bahas. Di awal cerita ditampilkan seorang laki-laki yang tidak diketahui siapa dia. Dia datang di gedung Gao, yaitu fasilitas pusat yang menyegel para makhluk. Laki-laki itu berkata, fasilitas penyegel makhluk. Jadi mereka pikir di sini bakal aman. Hahaha. Lalu dengan kekuatannya dia mengeluarkan semua makhluk dari segelnya. Keluarlah kalian semua. Penjara yang menahan kalian semua akan kubukakan untuk kalian. Nah, sekarang apa yang akan kalian lakukan? Bisakah kalian menghadapi malapetaka ini? Hahaha. Sepertinya nada ancaman ini disampaikan kepada Kohari dan teman-temannya guys. Hingga 1 bulan kemudian, Kohari yang sedang bertugas akhirnya dihadapkan dengan makhluk yang menguasai seorang sopir yang pernah kita bahas di konten sebelumnya. Sekedar mengingatkan, kali ini Kohari hampir saja tertabrak truk trailer, namun entah bagaimana, truk itu mampu berbelok dan menabrak tembok hingga Kohari pun selamat. Tindakan heroik Kohari ini pun mendapat pujian dari teman-temannya. Dan rupanya, aksi Kohari itu disaksikan oleh Kang Lim yang kini telah menjadi seorang ghost agent. Namun tentu saja tanpa sepengetahuan Kohari. Kang Lim berkata, target isolasi kode 061 berhasil tertangkap. Kami akan mengembalikannya ke Gao. Bisa dipastikan itu adalah salah satu makhluk yang terlepas dari segel Gao. Scenes kemudian berganti ketika Kohari masih kecil. Dia berada di sebuah hutan. Di mana? Tempat apa ini? Kemana semua orang? Lalu dia melihat Sinbi. Dia berteriak kepada Sinbi. Sinbi, kau mau kemana? Aku mau ikut denganmu. Dengan sedih Sinbi berkata, maafkan aku Hari, aku tidak bisa bersamamu. Sinbi yang kau kenal kini sudah tidak ada. Kembalilah. Kohari berteriak, jangan Sinbi. Namun rupanya itu hanya mimpi Kohari. Rekan kerja yang duduk bersebelahan dengan meja kerja Hari bertanya, Kohari, kamu tidak apa-apa? Kamu capek sekali ya? Kohari menjawab, maaf, kamu kaget ya? Temannya berkata, aku dengar soal tugas bantuan yang kamu jalani kemarin. Katanya sangat berbahaya. Dari nada bicaranya jelas khawatir seperti rekan yang baru dengar kabar buruk dan langsung memastikan kondisi Kohari. Perkenalkan dia adalah polisi pos sektor 1 Jungno, petugas Lee Se-eun. Kohari kaget bagaimana dia bisa tahu peristiwa tadi. Kamu dengar dari mana? Dengan nada bercanda sedikit menggoda, Se-eun berkata, ada kok caranya untuk tahu semuanya. Kohari balik menggodanya, Se-eun, kamu benar-benar malaikat. Kohari kemudian memandangi fotonya bersama teman-temannya dan berkata, sudah 5 tahun sejak Sinbi pergi. Dari sini Mimin berkesimpulan apakah Sinbi akhirnya meningsoy di film Sinbihos 10 Anniversary Movie. Karena sekitar 5 tahun kemudian Kohari menjadi polisi dan Sinbi telah tiada. Gimana menurut kalian guys? Lanjut.
Kohari kemudian berkata dalam hati sembari membayangkan apartemen Shinbi. Apartemen Shinbi, tempat terjadinya berbagai peristiwa aneh. Seakan semua kejadian selama ini hanyalah kebohongan. Kini kembali menjadi tempat yang tenang dan damai. Kedamaian yang dulu terasa asing. Akan tetapi, seiring waktu berlalu, aku juga harus beradaptasi dengan perubahan itu. Sejak saat itu, aku mulai mengikuti jejak ibu yang selama ini kuhormati. Tahun berikutnya, aku menjadi seorang polisi. Kalau dipikir-pikir, teman-teman yang lain sekarang lagi pada ngapain ya? Ya, karena sibuk sampai tidak sempat menghubungi mereka. Dulu bersama teman-teman, kami mengejar para hantu dan bertarung setiap hari. Kini semuanya telah kembali ke kehidupan sehari-hari yang biasa seperti aku. Namun meski begitu, ada sesuatu yang tidak berubah, yang ditinggalkan Shinbi sebelum ia pergi. Mengapa Shinbi meninggalkan kekuatan ini kepadaku sebelum pergi? Sejak Shinbi menghilang, tidak pernah ada hantu yang muncul. Lalu, kekuatan yang dulu menghentikan truk itu sebenarnya apa? Apa yang sebenarnya sedang terjadi lagi? Lalu suara si En mengagetkannya. Kohari, kalau kamu belum mau pulang, tolong laporan ini. Tapi Kohari kabur duluan dengan semangat meninggalkan suasana kantor yang sangat lucu. Sampai besok. Lalu sampailah Kohari di tempat pemberhentian bis. Padahal jarang-jarang aku keluar lebih awal. Bisnya malah lewat tepat di depan mata. Udah niat nih Kohari pulang cepet, malah sialnya di menit terakhir. Dasar Kohari, kamu benar-benar tidak punya keberuntungan sama sekali. Hahaha. Lalu handphonenya bergetar, sepertinya ada pesan masuk. Tebak dari siapa pesan itu guys? Itu dari kekasih hatinya Kohari, yaitu Kang Lim. Tentu saja wajahnya Kohari berbinar nih. Kira-kira seperti ini isi chatnya. Kohari mengirimkan emotikon capek dan manja. Lalu berkata, aku hari ini lembur. Kang Lim bertanya, baru selesai kerja sekarang? Kohari menjawab, iya, sekarang lagi dalam perjalanan pulang. Kang Lim mengatakan, kamu sudah bekerja keras. Lembut dan perhatian sekali. Lalu Kang Lim melanjutkan chatnya. Masih sibuk ya? Aku rindu, ingin segera bertemu. Namun Kohari hanya menjawab, Sepertinya dia kaget dan bingung. Harus menjawab apa? Kang Lim kembali bertanya, kamu sudah kerja keras. Kemarin ada apa? Kamu gak bisa dihubungi. Aku jadi khawatir. Kohari menjawab, soal kemarin. Dalam hati Kohari berkata, kalau aku ceritakan dia pasti bakal khawatir. Jadi lebih baik gak usah cerita kan? Lagi pula ini juga urusannya polisi. Kohari menyimpannya sendiri karena takut membuat khawatir orang yang dia sayangi. Lalu tiba-tiba makhluk yang Kohari lihat kemarin melintas tepat di depannya dengan mengganggu seorang sopir perempuan. Kohari kemudian menghentikan sebuah mobil taksi. Saya polisi, ini situasi darurat, saya perlu meminjam mobil Anda. Di tengah pengejaran itu, Kohari teringat pesan seniornya yang berkata, mulai sekarang jangan pernah melakukan tindakan berbahaya lagi. Seperti yang dikatakan inspektur, polisi tidak boleh bertindak sendirian. Tapi sekarang satu-satunya yang bisa menghadapi hantu itu cuma aku. Akulah yang harus melakukannya. Lalu terdengar seseorang yang membisikkannya. Benarkah? Kamu yakin bisa menghentikannya sendirian? Dan episode 1 pun berakhir. Banyak banget nih pertanyaan Mimin guys. Semoga nanti terjawab di episode 2 ya. Nantikan terus kelanjutannya. Nah, sekian dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like jika suka, komen, share dan juga subscribe. Dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar mendapatkan informasi terbaru dari kami. Bye-bye.